Shalom, kita bersyukur dan bersuka cita pagi ini boleh kembali bertemu dalam satu tema firman Tuhan, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Pagi ini kita akan merenungkan bersama-sama di dalam perkataan Yesus yang kedua. Sebelumnya mari saya ajak kita mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk kita berdoa. Bapa yang baik, yang bersyukur dalam anugerah kemurahan-Mu yang menumpang kami pagi ini, kami masih boleh berkesempatan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, melalui hamba-Mu, firman-Mu boleh diberitakan, dan kami boleh diteguhkan, bahkan kami boleh diingatkan, untuk kami boleh melangkah lebih lagi, mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas pasal 23, ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 23, ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan Yesus yang kedua ini adalah sebuah jawaban atas salah satu ucapan dari penjahat yang tersalibkan di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Dan itu berada di samping Yesus pada waktu itu. Adapun perkataan ini ternyata memiliki beberapa makna dan arti yang bisa kita pelajari dan renungkan bersama-sama pagi ini. Apa saja arti dan makna yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perkataan Yesus yang kedua ini memiliki makna dan arti bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat atas keselamatan setiap orang. Yesus adalah Allah yang berdaulat atas keselamatan setiap orang. Sebelumnya kita lihat di sini bahwa di ayat ke-42 salah satu penjahat itu berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan kita tahu di ayat 43 Yesus langsung menjawabnya dengan sebuah jawaban yang ternyata itu jawaban yang meneduhkan bagi penjahat tersebut. Jawaban Yesus demikian, pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara sekalian. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat atas keselamatan setiap orang, termasuk keselamatan penjahat tersebut. Kita bisa lihat bahwa Firdaus memiliki makna atau arti di dalam bahasa Persia adalah suatu tempat atau taman yang indah di mana raja berdaulat itu bersekutu dengan mereka yang dikasihinya. Jadi di sini kita bisa tahu dan bisa lihat bahwa Firdaus itu memiliki arti tempat Allah berdaulat. Jadi kita bisa tahu bahwa keselamatan itu yang dapat menentukan hanya Yesus, bukan manusia. Kita diselamatkan atau tidak itu ditentukan oleh Yesus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal apa yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus yang kedua ini? Yang kedua, ternyata mau menekankan kepada kita bahwa Yesus hendak menekankan bahwa keselamatan itu berbicara tentang iman dan percaya kita kepada Allah, bukan pada sarana-sarana gereja. Akhir-akhir ini seringkali beberapa gereja meributkan, atau kita orang percaya juga meributkan bahwa orang itu kalau mau selamat harus dibaptis dulu. Bahkan bukan hanya perkara itu, cara pembaptisannya pun diributkan. Harus percik, harus selam, harus cuma di bendera dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam perkataan Yesus yang kedua ini kita bisa lihat ternyata Yesus menerobos hal-hal itu semua. Bayangkan seandainya penjahat itu harus dibaptis dulu, pastinya satu hal yang tidak mungkin pada waktu itu. Penjahat dan Yesus pada waktu itu sama-sama disalib pada waktu itu, sama-sama tergantung di atas kayu salib. Jadi ternyata baptisan tidak menentukan orang itu selamat atau tidak. Tapi bukan berarti baptisan itu tidak penting, Bapak Saudara sekalian. Baptisan itu penting, tapi bukan untuk menuju keselamatan. Baptisan itu penting sebagai bentuk proklamasi iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Itulah bentuk proklamasi iman kita. Makanya kenapa kita mau harus dibaptis. Tapi caranya dibaptis itu tidak menentukan kita selamat atau tidak, karena baptisan itu cuma sebagai proklamasi iman kita sebagai orang percaya. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa yang terpenting adalah iman kita dan percaya kita kepada Yesus. Itulah yang penting. Dan yang ketiga, Bapak Saudara sekalian,
Hal apa yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus di kayu salib ini? Yang ketiga, ternyata kita bisa belajar bahwa Yesus adalah jaminan final keselamatan itu sendiri. Yesus adalah jaminan final keselamatan itu sendiri. Makna salib kita bisa tahu bahwa ternyata makna salib pada saat itu adalah sebuah tempat di mana tidak adanya mujizat, tidak ada yang namanya pertolongan, tempat di mana orang-orang jahat itu harus digantung, tempat di mana tidak ada keajaiban, tempat di mana tidak ada yang menolong, dan tempat di mana adanya hinaan, celaan, orang-orang yang harus menanggung itu di sana. Itulah salib pada waktu itu gambarannya. Namun ternyata melalui salib Yesus menerobos hal itu semua. Justru melalui salib Yesus menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang sebenarnya tanpa harapan, orang-orang yang sebenarnya tidak punya pengharapan itu bisa terima keselamatan di dalam Yesus. Amin. Kita berdoa Bapak Saudara sekalian. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami diingatkan dari perkataan Yesus yang kedua ini, bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat atas keselamatan kami orang percaya. Dan bahwa kami juga harus punya iman dan percaya kami semakin hari semakin penting dan bertumbuh untuk mengenal Engkau. Terlebih Engkaulah satu-satunya jaminan keselamatan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pagi ini kami boleh diteguhkan dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.